Baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami mempersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami. Nah, tes suara kami jelas, Ustaz. Suaranya jelas, Ustadz. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Imamil muttaqin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa, ikhwan dan akhwat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Semoga setiap waktu yang Allah karuniakan kepada kita menjadi ladang keberkahan bagi kita semua, dan semoga setiap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik. Amin. Dan yang kedua, salawat beserta taslim tiada lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Dan yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini izinkan kami untuk membersamai para pemirsa yang hadir di acara konsultasi syariah yang disolidasi syariah Wahda Islamiyah. Dan seperti biasanya setiap Kamis malam atau malam Jumat adalah sesi dari Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Oleh karenanya, insya Allah konsultasi syariah kita pada malam hari ini seputar permasalahan muamalah di dalam Islam. Sebagai pengantar dalam kursi kita di malam yang berbahagia ini, kita akan membahas sedikit tentang sewa menyewa di dalam Islam. Nah, dalam buku fikih, literatur buku lama kita, bab yang berkaitan dengan sewa menyewa adalah bab al-ijarah. Nah, di sini ada buku kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan oleh beliau, hadal aqdu yatakarraru fi hayatin nas fi mukhtalafi masalihihim wa ta'amulin al-yawmi wasyahri wassanawi. Ya, kata beliau sebagai mukaddimah bahwa akad sewa menyewa itu seringkali terulang, ya, atau berulang kali terjadi fi hayatin nas, di dalam kehidupan manusia, fi mukhtalafi masalihihim, ya, dengan
berbagai macam maslahatnya, wa ta'amulihim al-yaumi, ya, dan berbagai macam jenisnya, baik itu sewa menyewa yang bersifat harian, wasyahri atau yang bersifat bulanan, wasanawi atau yang bersifat tahunan, ya. Jadi sewa menyewa ini di berbagai macam bidang, ya. Sewa kendaraan misalnya, rental mobil, atau sewa rumah, atau sewa penginapan atau hotel, ya. Bahkan barang-barang, ya, sewa buku, sewa apartemen dan lainnya. Nah, ya. Kemudian juga sewa menyewa ini ada yang bersifat harian, ada bulanan, ada juga tahunan. Nah, oleh karenanya kata al-muallif, penulis, bahwa jadirun bitta'aruf ala ahkamihi. Ya, oleh karenanya sangat urgen, sangat penting bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang sewa menyewa ini. Nah, langsung saja kita masuk pada definisi. Wal ijaratu mustaqqatun minal ajar wa huwa al-iwadu. Nah, kata beliau secara bahasa, ijarah itu dalam bahasa Arab itu dari asal kata al-ajar, ya, al-ajar yang artinya al-iwad. Al-iwad itu upah pengganti, ya, badal pengganti. Nah, jadi eh, begitulah upah, ya, sewa, ya, itu kita mendapatkan benefit, manfaat dari orang lain, ya, misalnya manfaat tempat tinggal, ya. Kemudian kita sebagai imbalannya, gantinya kita kasih, ya, misalnya uang, ya, seperti itu, al-iwad, ya, imbalan atau ganti. Nah, ini secara definisi bahasa, ya, al-ijarah, ya, atau sewa dalam bahasa Arabnya. Sewa itu adalah al-ijarah, ya, dan itu dari kata al-ajar, ya, artinya iwad, pengganti atau imbalan. Nah, kemudian definisi syariat ijarah atau sewa itu adalah aqdun ala manfaatin mubahatin min ainin muayyanatin au mausufatin fi zimmatin muddatan ma'lumah au ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lum, ya. Ini dia definisi dari sewa menyewa atau ijarah dalam istilah syariat. Yaitu apa? Kata beliau, aqdun ala manfaah, ya. Sewa menyewa atau ijarah itu adalah akad atas suatu manfaat, ya. Yang mana manfaat ini mubah, ya, mubah atau boleh, manfaat yang diperbolehkan. Nah, min ainin muayyanah, dari benda yang muayyan atau spesifik. Nah, au mausufatin fi zimmah, atau benda yang disifati, ya, atau benda yang disifati. Nah, muddatan ma'lumah, ya, dalam jangka waktu yang diketahui. Nah, au ala amalin maklum, atau akad atas pekerjaan yang maklum diketahui, ya, biiwadin maklum, ya, dengan imbalan yang diketahui. Nah, ya, jadi ini adalah definisi daripada sewa menyewa dalam Islam, ya. Kita coba membedah sedikit definisi ini. Yang pertama adalah kata akdun ala manfaah, akad atas manfaat, ya. Jadi sewa menyewa itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, akadnya itu atas manfaat barang, bukan atas zat barang itu, ya. Nah,
Jadi yang diakatkan bukan zat barang itu, akan tetapi manfaat dari barang itu. Ya. Apa perbedaannya? Ya. Kalau seandainya akad atas barang itu, zat barang itu, maka itu masuk pada definisi jual beli. Ya. Definisi jual beli. Karena dalam jual beli yang diakatkan adalah zat barang tersebut. Ya. Sedangkan dalam sewa menyewa yang diakatkan bukan zat barang itu, akan tetapi manfaat dari barang tersebut. Ya. Apa implikasinya? Ya. Kalau akad atas zat barang, ya, maka itu artinya kita memiliki, artinya kita memiliki barang tersebut. Ya, sehingga apa? Sehingga karena kita memiliki barang ini, maka kita bisa menjualnya, ya, bisa menjualnya di masa depan. Ya. Seperti misalnya saya membeli mobil, ya, maka akadnya itu atas zat mobil tersebut, ya, dan dengan jual beli, ya, mobil tersebut menjadi milik saya dan di masa depan saya punya hak untuk menjualnya. Ya. Nah, adapun akad atas manfaat yang mana ini berlaku pada sewa, ya, maka saya hanya bisa untuk memiliki manfaatnya, bukan zatnya. Ya, misalnya menyewa mobil, ya, yang saya miliki hanyalah manfaat mobil tersebut. Adapun zat, ya, zat dari mobil tersebut itu saya tidak milikinya. Ya, sehingga implikasinya mobil tersebut bukan milik saya. Maka di masa depan, ya, itu saya tidak bisa menjualnya, ya, karena ini bukan kepemilikan saya, ya, bukan kepemilikan saya. Nah, jadi ini bedanya antara jual beli dan sewa, ya. Kalau sewa itu yang diakatkan adalah manfaatnya, bukan zatnya, ya. Kita menyewa rumah itu beda dengan membeli membeli rumah, ya. Kalau kita menyewa rumah itu kita hanya memiliki manfaat rumah tersebut. Tapi kalau membeli rumah artinya zat dan manfaatnya, sekaligus manfaatnya pastinya, karena itu dia ikut, ya. Maka kita miliki zat sekaligus manfaatnya kalau hanya jual beli. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian selanjutnya ada kata mubahah. Ya, ada kata mubahah artinya, ya, manfaat yang dipersewakan ini haruslah manfaat yang boleh, ya, boleh dalam kacamata hukum Islam. Nah, ya, seperti misalnya menyewakan mobil untuk keperluan dakwah, ya, ini boleh, bahkan bisa jadi ibadah. Nah, atau menyewakan rumah, ya, untuk menjadi tempat tinggal satu keluarga, ya, ini juga boleh, ya, karena manfaatnya manfaat yang mubah, ya. Akan tetapi kalau seandainya manfaatnya haram, ya, maka itu menjadi tidak boleh. Ya, misalnya menyewakan hotel, ya, untuk perzinahan, ya, menyewakan hotel untuk sarana perzinahan, ya, maka ini tidak boleh, ya, seperti itu. Nah, jadi manfaat yang dipersewakan ini haruslah manfaat yang boleh. Nah, kemudian min ainin muayyana au mausufatin fi zimmah, ya. Kemudian manfaat ini bisa dari barang yang spesifik atau barang yang tersifati. Ya, apa bedanya? Ya, barang yang spesifik itu adalah, ya, barang yang bukan selainnya. Jadi misalnya ada saya punya mobil, ya, saya tidak, ya, tidak ada contoh kuncinya sini, ya. Saya misalnya punya kunci mobil, ya. Mobil saya platnya D 1000 DD, ya.
DD 1000 DD misalnya ya. Ini spesifik. Misalnya ada yang mau sewa mobil saya yang ini, yang saya miliki ya, yang platnya DD 1000 DD ya. Ini ada yang mau sewa, nah, maka ini artinya dari barang yang spesifik ya, seperti itu. Dan ini sah ya dalam sewa menyewa. Atau dari barang yang tersifati ya, dengan sifat-sifat ya. Misalnya saya mau sewa mobil ya, saya yang mau sewa mobil, saya datang ke perusahaan rental mobil ya, dia punya banyak mobil ya. Kemudian saya datang, saya mengatakan saya mau sewa mobil. Sifatnya apa? Sifatnya itu sebagai berikut. Satu, jenisnya Toyota ya. Kemudian modelnya Innova misalnya. Kemudian warnanya hitam ya. Kemudian dia gearnya otomatik ya. Kemudian tahun keluaran 2025 ya. Ini barang yang tersifati ya. Dan ini juga boleh ya. Ini juga boleh. Jadi baik itu barang yang spesifik atau barang yang terspesifikasi dengan sifat ya, maka dua-duanya boleh ya, dua-duanya boleh ya. Seperti misalnya contoh eh, lainnya ya, atau kita cari contoh lainnya, misalnya rumah saya ini, kalau ada yang mau sewa rumah saya ini, nah, berarti dia masuk pada menyewa benda yang spesifik ya, artinya rumah saya ini bukan yang lain ya, seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang mau sewa hotel ya, dia masuk ke aplikasi misalnya Traveloka yang biasa ya. Kemudian kita pilih satu hotel misalnya Claro ya, Hotel Claro ya. Kemudian di situ nanti ada pilihan kamar ya dengan sifat-sifat yang sudah dicantumkan ya. Ada misalnya kamarnya luasnya sekian ya. Ada yang kemudian luasnya lebih besar lagi. Kemudian kamar itu ada yang AC, kemudian menghadap ke kota ya. Ada televisi ya. Satu kamarnya lagi ada tambahannya, yaitu ada bathroom saunanya misalnya ya, seperti itu ya. Jadi ini dia menjual atau menyewakan barang yang terspesifikasi dan sifat ya, dan biasanya ya dia punya banyak macam kamar ya, yang yang eh, yang sama sifatnya ya, seperti itu. Jadi keduanya ini boleh ya, baik barang spesifik atau yang terspesifikasi dengan sifat ya. Nah, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dua-duanya boleh. Nah, muddatan maklumah ya. Apa namanya? Sewanya itu di waktu yang diketahui oleh dua belah pihak ya. Misalnya sewanya 3 hari ya, atau sewanya 5 hari ya, atau sewanya 2 bulan, atau sewanya 1 tahun ya, seperti itu. Nah, harus jelas. Kemudian au ala amalin maklum ya. Nah, sewa juga ada atas pekerjaan yang diketahui ya. Jadi di sini memberikan kita tambahan faidah ya, bahwa sewa itu dua jenis. Sewa itu dua jenis. Satu, sewa atas satu manfaat ya, manfaat barang ya. Kemudian yang kedua, sewa atas satu pekerjaan ya, au ala amal ya. Sewa atas satu pekerjaan ya. Seperti apa? Seperti kita menyewa orang ya untuk mengantarkan makanan ya. Ojek online biasanya ya. Kita menyewa orang untuk mengantarkan makanan ya. Maka ini sewa, tapi sewa atas satu amal atau pekerjaan ya. Atau kita menyewa seseorang untuk membangunkan kita rumah ya. Nah, ini jadi ini juga sewa ya, tapi sewanya atas pekerjaan ya. Nah, au ala amalin maklumin ya, dan pekerjaannya harus jelas ya. Kemudian bi'ewadin maklum ya, bi'ewadin maklum itu dengan upah
atau imbalan yang jelas. Ya. Jadi ini upahnya tidak boleh majhul ya, tidak boleh eh, tidak diketahui, harus diketahui, maklum ya. Misalnya sewa kamarnya 1 hari 500.000 ya, harus jelas ya. Atau sewa orang ini untuk mengantarkan makanan 50.000 ya misalnya. Ya, ini upahnya harus maklum atau harus jelas. Taib. Ya, ini definisi daripada ijarah atau sewa menyewa di dalam Islam. Nah, kemudian kita masuk pada dalilnya ya, pendalilan dari kebolehan ijarah ini, ya, kebolehan sewa menyewa. Ya. Pendalilannya atas kebolehannya itu telah tetap di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, hadis Nabi, dan juga ijma, ya, ijma atau kesepakatan para ulama kita. Nah, yang pertama dari Al-Quran, firman Allah SWT, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahum. Ya, firman Allah dalam surat Talak ayat 6. Ya. Wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahum. Ya, apabila wanita-wanita tersebut ya telah menyusui bagi kalian itu anak kalian, fa'atuhunna ujurahum ya, maka berikanlah kepada mereka upah mereka. Ya, syahidnya di sini perkataan Allah, firman Allah ujurahum ya. Berikan mereka ujurahum ya, upah mereka. Nah, kemudian juga firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 77, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Ya. Ini Allah menukilkan Allah SWT menukilkan perkataan ya dari Musa alaihissalam kepada Nabiullah Khidir ya, Nabiullah Khidir ya. Karena ketika itu Nabiullah Khidir melihat ada jidar, ada tembok yang sudah mau runtuh ya, sudah mau jatuh, kemudian dibangun kembali, ditegakkan kembali oleh Nabiullah Khidir. Ya, maka kemudian Musa alaihissalam mengatakan, "Lau syi'ta latakhadh alaihi ajra." Kalau engkau mau, ya, maka kamu bisa mengambil upah, ya, imbalan, ganti, ya, atas pekerjaanmu itu, ya. Karena Nabiullah Khidir membangun kembali tembok yang hampir jatuh. Nah, ini dari firman Allah ya, dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi SAW, ya, wa qad istajara Nabi SAW rajulan yadullu tarik fi safarihi lil hijrah, ya. Telah tetap di dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah menyewa ya seseorang untuk menunjukkan jalan, ya. Ketika Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, ya. Jadi peristiwa hijrah itu jemaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ya, Nabi menyewa penunjuk jalan. Ya. Jadi Nabi SAW ditemani oleh Abu Bakar. Kemudian bersama Abu Bakar ada juga penunjuk jalan yang telah disewa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapakah itu namanya? Namanya adalah Abdullah bin Uraikid Al-Laitsi. Ya, seseorang yang mahirun bid-dalalah, ya, punya keahlian dalam menunjukkan jalan. Ya, ini Nabi SAW menyewanya untuk ya menunjukkan jalan. Ya. Dan di zaman kita saat ini, ya, pekerjaan seperti ini masih ada, ya, masih relevan, ya, dan masih senantiasa dilakukan oleh manusia. Ya, misalnya contoh, ya, paling nyata kan kalau misalnya kita pergi umroh ya melalui travel, ya, biasanya itu ada tour leadernya atau mutawifnya. Nah, itu kan menunjukkan jalan kepada kita ya, menunjukkan apa namanya, selama perjalanan ya kita kemana dulu, ke Madinah dulu, ke Mekah dulu, kemudian selama di Madinah perjalanan ke Madinah itu dijelaskan kepada kita ya, misalnya ada lokasi-lokasi bersejarah ya, di Mekah juga ya ada ziarah kota Mekah ya, seperti itu. Jadi ini sampai sekarang ya menjadi tour guide, mutawif, ya, itu masih dilakukan oleh manusia dan eh, pekerjaan itu
menghasilkan imbalan upah ya. Jadi yang membimbing kita, menunjukkan kita jalan itu ya, mengambil upah atas pekerjaannya ya, mengambil upah atas pekerjaannya. Nah ya, dan ini boleh ya, sebagaimana pernah juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian waqad haka Ibnul Munzir al-ijma' ala jawaziha ya, juga dari ijma', dari kesepakatan ulama ya, Imam Ibnu Munzir ya itu menukilkan ijma', kesepakatan ulama atas kebolehan daripada ijar atau sewa menyewa. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ya, bahwasanya al-hajatu tad'u ilaiha ya. Hajat manusia mendorong kebolehannya ya. Hajat manusia atau kebutuhan manusia mendorong kebolehan ijarah atau sewa menyewa ya. Li'anna al-hajata ilal manafi kal hajati ilal ayan ya. Karena kebutuhan manusia atas manfaat ya, maksudnya sewa, itu sama dengan kebutuhan manusia atas zat, yaitu jual beli ya. Jadi kebutuhan kita atas sewa menyewa itu tidak kalah dengan kebutuhan kita akan jual beli ya. Sebagaimana kita butuh jual beli dalam kehidupan kita ya, kita juga membutuhkan yang namanya sewa menyewa ya. Bayangkan kalau seandainya sewa menyewa itu tidak diperbolehkan oleh Allah SWT ya. Kita datang ke Jakarta misalnya, kita tinggal di Makassar, kita datang ke Jakarta atas satu hajat ya, kita cuma mau tinggal 2 hari ya. Bayangkan kalau sewa menyewa itu tidak diperbolehkan ya, kita mau duduk di mana ya. Alhamdulillah ya, Allah SWT membolehkan sewa menyewa ya. Nah, untuk meringankan kita bisa menyewa 1 hari 2 hari ya. Seandainya sewa menyewa tidak boleh, berarti kita harus beli ya. Dan kalau beli itu merepotkan ya, sangat merepotkan kita, merepotkan manusia ya. Padahal agama ini datang untuk meringankan manusia. Taisir ya. Salah satu kaidah dalam agama kita adalah taisir atau memudahkan ya. Nah, jadi ini hikmah Allah SWT ya. Nah, kebutuhan akan sewa itu sama dengan kebutuhan akan jual beli ya. Banyak hal yang kita dalam kehidupan kita melakukan sewa menyewa ya. Contoh lainnya yang biasa kita lakukan sewa menyewa, kalau ada pernikahan misalnya ya, kita mau adakan acara pernikahan, itu kan banyak equipment atau barang-barang yang itu kalau dimiliki kayaknya rasa-rasanya tanggung ya. Mubazir kalau kita miliki misalnya apa namanya, panggung ya, kemudian bunga-bunga hiasan ya, piring-piring yang sangat banyak, sendok-sendok, gelas-gelas untuk perlengkapan makan ya ketika acara, kursi, kayaknya tanggung ya kalau, atau mubazir kalau kita miliki 1.000 kursi di rumah ya, atau 1.000 piring dan gelas di rumah ya, itu kayaknya sangat ya ya mubazir ya, berlebihan ya kalau kita punya semua barang-barang ya seperti itu. Maka kita sewa sendok, gelas, kursi ya, tenda, bunga ya, seperti itu. Itu hikmah Allah SWT membolehkan yang namanya sewa menyewa di dalam Islam. Nah, kemudian juga di sini yang penting juga kita pahami, disebutkan sini wa yajuzu lil mustajir an yu'ajjira mastajarahu li akhar yaqumu maqamahu fi istifa'il manfa'ah li'annaha mamlukatun lahu fajaz an yastawfiha bi nafsihi aw binaibihi. Ya, dikatakan oleh Syekh ya bahwa boleh bagi seseorang yang telah menyewa sesuatu ya, boleh baginya untuk menyewakan sesuatu tersebut kepada orang lain ya. Nah, misalnya saya menyewa ya rumah selama 1 tahun ya, maka selama 1 tahun ini rumah yang telah saya sewa itu boleh saya sewakan kembali kepada orang lain ya. Nah, jadi saya menyewa rumah selama 1 tahun
dalam jangka 1 tahun ini boleh bagi saya untuk menyewakannya kembali kepada orang orang lain. Ya. Nah, kenapa? Li'annaha mamlukatun lahu. Ya, karena manfaat rumah ini selama 1 tahun milik saya. Ya, fajazalahu an yastafiya binafsihi au binaibihi. Maka boleh bagi saya, ya karena ini manfaatnya selama 1 tahun milik saya, boleh bagi saya untuk memakainya untuk diri sendiri atau saya memberikan kepada orang lain ya untuk dimanfaatkan. Baik itu dengan tanpa upah, gratis misalnya, atau dengan upah. Ya, jadi saya sewakan kembali. Ya, jadi ini boleh ya, mempersewa kita sewa. Ya, mempersewakan kembali barang yang sedang kita kita sewa. Ya, itu boleh. Ya. Nah, ya, lakin bisyarti an yakun al mustajir sana misal mustajir awal. Ya, akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya penyewa kedua itu menggunakan barang tersebut seperti yang dilakukan oleh penyewa pertama. Ya. Jadi tidak boleh ya tidak boleh la aksar min hudaran, tidak boleh lebih mudarat dari penyewa pertama. Jadi kita kasih contoh saja ya, langsung dengan contoh. Misalnya saya menyewa rumah ya, saya menyewa sebuah rumah untuk saya jadikan tempat tinggal saya dan istri saya. Ya, saya penyewa pertama boleh mempersewakan rumah ini kepada orang lain. Ya. Nah, tapi dengan syarat dia harus menggunakan rumah seperti saya menggunakan rumah ini. Ya. Tidak boleh lebih mudarat atau lebih besar mudaratnya. Ya, seperti misalnya penyewa ini nanti setelah dia sewa, dia jadikan rumah ini, mohon maaf ya, sebagai kandang, kandang pelihara sapi, ya, pelihara kambing. Ya, jadi dia ubah ya fungsinya yang menjadi lebih mudarat. Ya, jadi penyewa kedua ini dia lebih mudarat dalam penggunaan barang ini ya daripada saya sebagai penyewa pertama. Ya. Ya, saya penyewa pertama, saya hanya menyewa rumah ini untuk dijadikan tempat tinggal keluarga, ya. Tapi yang kedua ini justru menjadikan rumah ini sebagai kandang, ya, kandang sapi, kandang kambing, ayam dan seterusnya. Ini kan tentu lebih bermudarat, ya. Maka ini tidak boleh. Adapun kalau dia dijadikan rumah juga, rumah tinggal, ya, atau hanya sekedar tempat istirahat saja, ya, maka ini boleh. Ya. Jadi mempersewakan barang yang sedang kita sewa itu boleh. Ya. Dan ini yang terjadi di banyak tempat ya bisnis ya. Misalnya kalau kita lihat di Masjidil Haram ya, eh, para pemirsa, itu lihat di Masjidil Haram ada Tower Zam-Zam ya, eh, menara jam Zam-Zam itu ya. Kan itu di bawahnya banyak hotel itu ya. Jadi di situ ada gedung-gedung ya, gedung-gedung hotel itu. Ya, gedung-gedung hotel itu ya mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya banyak syarikat atau perusahaan hotel di situ. Ada Movenpick, ada Pullman, ya ada Retouch, ya Swiss Hotel, ya di situ kan banyak ya. Itu semua mereka perusahaan ini bukan pemilik dari gedung gedung ini, ya mereka bukan pemiliknya. Jadi pemiliknya ini adalah wakaf Malik Abdul Aziz, ya. Jadi Malik Abdul Aziz, ya pendiri Saudi itu mewakafkan ini, ya bangunan ini untuk kepentingan ya idarah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya manajemen Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, jadi ini gedung ini diwakafkan oleh Malik Abdul Aziz, mana hasil pendapatannya nanti disalurkan kepada perawatan dan manajemen Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, jadi disewakanlah ini kepada perusahaan-perusahaan hotel. Ya. Nah, perusahaan hotel itu menyewa gedung ini mungkin selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya. Kemudian maka ya, ya bangunan ini ya dimasukkanlah perabot dan seterusnya sesuai standar mereka. Kemudian gedung ini disewakan kembali, ya disewakan kembali kepada jamaah haji maupun jamaah umroh. Ya. Jadi ini boleh ya. Nah,
Baik. Ya, mungkin kita cukupkan sini ya. Eh, Sedikit antar kita tentang sewa menyewa ya di dalam. Baik, Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas materi pengantar yang telah disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Selanjutnya, kami persilakan kepada para peserta, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar di Zoom, yang kemudian akan kami baca, atau bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan raise hand untuk kemudian kami persilakan untuk berbicara. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah, apakah barang yang disewa itu harus dikembalikan ke keadaan asalnya, Ustaz? Misalnya, mobil yang disewa itu memiliki 1 liter bensin, maka harus dikembalikan dengan hal demikian. Atau baju yang disewa dalam keadaan sudah di laundry, apakah harus di laundry dulu sebelum dikembalikan? Iya, langsung dijawab Ustaz. Langsung dijawab, Ustaz. Iya. Jadi sudah seyogianya ya, eh, ketika kita menyewa sesuatu ya, maka kita mengembalikannya dalam keadaan seperti semula kita mengambilnya. Ya sudah seyogianya seperti itu. Ya, misalnya kita menyewa rumah ya, temboknya dalam keadaan mulus. Ya. Kemudian selama kita itu tinggal, mungkin banyak tembok yang kita jebol ya, untuk AC, untuk hal-hal lainnya ya. Seyogianya kalau kita mengembalikannya, maka mengembalikannya dalam keadaan semula ya, dalam keadaan semula ya. Kalau dikatakan oleh Syekh di sini ya, ada ini di buku ini ya. Wa alal mustajiri indama yantahi an yuzila ma hasala bi fi'lihi. Ya, di sini ya, ini dia. Wa alal mustajir dia, dan bagi penyewa ketika dia telah selesai, maka hendaknya dia menghilangkan apa yang menjadi dulu dia lakukan ya. Anjuzila, menghilangkan apa yang terjadi karena perbuatannya ya. Artinya kalau misalnya itu dia pernah ya melubangi tembok rumah yang dia sewa, ya seyogyanya dia kembalikan kembali ya seperti semula ya. Nah, atau dia menyewa mobil ya, dia habis isi dengan barang-barang yang banyak. Ya, ketika dia kembalikan harus kembalikan seperti semula ya, dalam keadaan kosong. Ya, jangan dia kembalikan sedangkan masih banyak barangnya di situ. Ya, seperti itu. Nah, tadi pertanyaan bagaimana bensinnya? Ya, se seyogyanya ya. Habis sewa mobil ya bensinnya ya dikembalikan seperti semula. Tapi kita juga bisa masuk pada kaidah al-adatu muhakkamah ya. Adat itu menjadi hakim ya. Bagi kebiasaan manusia pada umumnya, ya sudahlah ya, itu eh, bensin ya mungkin kurang sedikit, kan bensin nggak mungkin kita pas sekali itu ya. Seperti itu, jadi mungkin ada lebih sedikit kurang sedikit ya, maka ini tidak mengapa ya, insya Allah taala. Nah, atau kadang-kadang kita ambil pas sewa itu bensinnya full ya, biasanya itu dari penyewa sebelumnya ya, penyewa sebelumnya. Dan penyewa sebelumnya biasanya ya sudahlah ya. Kalau memang masih banyak bensinnya mau gimana lagi ya. Ya kita menganggap itu kayak sudah diikhlaskan ya. Kayak sudah diikhlaskan. Karena adatnya itu kan biasa sewa mobil ya diambil dalam keadaan sedikit bensinnya dan dipulangkan dalam keadaan sedikit bensinnya. Ya. Jadi kalau kita sewa dalam keadaan banyak bensinnya, kemungkinan penyewa sebelumnya itu ya sudah mengikhlaskannya ya. Seperti itu. Kecuali ya, kalau kecuali dalam sewa ini sudah diakatkan secara tertulis atau secara lisan bahwa bensinnya harus minimal samalah jarumnya ya, atau kurang atau sedikit lebih gitu
Ya, ini maka harus menepati syarat ya. Tapi kalau tidak ada syarat seperti itu, maka pada dasarnya biasanya tidak mengapa ya. Agak banyak kita ambil bensinnya, pas kita ambil bensinnya agak banyak, pas kita kembalikan agak kurang ya. Biasanya nggak mengapa ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang diajukan oleh Ummu Rizki. Apa Ustaz, apabila kami menyewakan kembali rumah yang kami sewa, apakah kami harus minta izin kepada si pemilik rumah? Nah, ya, kalau di buku ini yang kita baca tadi, tidak ada pernyataan Syekh bahwa harus meminta izin. Ya, tidak ada pernyataan dari Syekh ya bahwa ketika kita menyewakan kembali kita harus minta izin pada pemilik rumah ya. Mungkin secara tinjauan fikihnya boleh atau tidaknya. Tapi dalam tinjauan adabnya ya, tinjauan adabnya, etikanya, maka sudah syariahnya kita minta izin ya. Sudah syariahnya kita minta izin ya agar supaya menghindari eh, kesalahpahaman ya seperti itu. Ya, jadi secara etika dan moral, akhlak, ya sudah syariahnya kita meminta izin, ya. Tapi kalau berbicara halal dan haram, ya tampaknya ya boleh-boleh saja secara tinjau fikih ya hukum fikihnya, ya tanpa izin, ya. Karena kenapa? Karena barang yang kita sewa itu adalah milik kita, manfaatnya ya selama tenggang waktu sewa, ya dia menjadi milik kita, ya seperti itu. Jadi dalam tinjauan hukum fikihnya tampaknya tidak perlu izin ya, tapi dalam tinjauan etika ya sudah syurganya untuk meminta izin ya. Dan apa salahnya? Ya, meminta izin itu kan tidak ada salahnya. Ya, seperti itu. Nah, Fadl. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga. Apa Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang mempersyaratkan barang yang boleh disewa adalah seorang muslim? Misalnya penyewaan rumah, apakah itu diperbolehkan atau termasuk rasisme? Ya, bisa diulangi? Bagaimana pendapat Ustadz tentang mempersyaratkan barang yang boleh disewa adalah seorang Muslim, misalnya dalam hal penyewaan rumah atau kosan? Apakah hal itu diperbolehkan atau termasuk rasisme, Ustadz? Iya, tidak rasisme kalau begitu ya. Ya, eh, seseorang kan boleh-boleh saja mempersyaratkan sesuatu. Ya, misalnya ini khusus eh, bagi yang sudah menikah saja. Ya, apa salahnya di situ? Misalnya tidak boleh menyewa rumah ini kecuali yang sudah menikah. Apakah rasisme di situ? Saya rasa tidak aja, tidak ada rasisme di situ kan. Mungkin ya dia takut ada perzinahan atau apa kalau pasangan yang belum menikah ya. Nah, dan ini kan dimaklumi oleh masyarakat ya kalau ada seperti ini. Atau misalnya, nah ini yang biasa terjadi kan, menerima kos untuk putri ya, untuk perempuan saja ya. Apakah kita mau katakan, kamu itu rasis? Kenapa laki-laki tidak boleh? Kan tidak seperti itu ya. Jadi tidak ada bedanya. Ya misalnya nih khusus Muslim, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Tidak ada rasisme di situ. Itu kan hanya mungkin lebih nyaman bagi kita kalau yang sewa itu Muslim, ya seperti itu. Nah, ya, jadi bukan rasisme ya. Tidak ada rasisme dalam dalam masalah ini. Ya. Nah, Allah alam bisawab. Saya bisa syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan keempat. Pertanyaannya, saya pernah hendak menyewa rumah Ustaz. Kemudian si pemilik rumah sampaikan bahwa silahkan dipakai 500.000. Setelah saya bayar, kemudian saya membayarnya langsung full 1 tahun. Qadarullah karena satu hal, saya tidak jadi menyewa rumah tersebut dan meminta uang kembali. Tapi si pemilik rumah berkata bahwa uangnya sudah digunakan untuk maintenance rumah.
apakah transaksinya sah? Iya, agak putus-putus anu tak tadi, tapi mungkin saya tangkapnya dia sudah sewa ya, kemudian tiba-tiba tidak jadi dia pakai ya. Iya, Ustaz. Pemilik rumahnya minta untuk di DP 500.000, tapi si penyewa ini langsung bayar full 1 tahun. Ya, Tapi terus belum ketika sempat ketika dipakai mau rumahnya. mau cancel minta uangnya nggak boleh, nggak dikasih. Iya, Ustaz. Uangnya katanya tidak ada karena sudah dipakai untuk perbaikan rumah. Ya, ya, baik. Soal kami jelas Ustaz. Atau putus-putus ini Jelas, Ustaz, jelas, jelas ya. jelas. Ya, jadi perlu kita ketahui. Nah, ini di sini dia ya. Syekh mengatakan al-ijaratu aqdun lazim min at-tarfain. Ya, al-mu'ajjir wal musta'jir li'annaha naw'un min al-bai' fa utiyat hukmahu fa laysa li ahadit tarfain fasquha illa biridul akhar. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ijarah sewa menyewa dalam Islam bentuk akadnya itu istilah fikihnya adalah akad lazim. Ya. Apa itu akad lazim? Akad lazim itu adalah kalau sudah terjadi akad, kemudian ada satu pihak yang mau membatalkan, maka tidak boleh dibatalkan kecuali dengan keridhaan dari pihak lainnya. Ya, jadi tidak boleh membatalkan secara sepihak, kecuali kalau mau batal, kecuali harus dengan keridhaan dari pihak lainnya. Ya, ini namanya akad lazim dan ijarah ya sewa menyewa itu akad bentuknya dalam Islam adalah akad lazim. Ya, tidak boleh membatalkan secara sepihak. Ya, kalau mau membatalkan harus dengan keridhaan dari pihak-pihak lainnya. Ya, dalam apa yang kami pahami di pertanyaan ini sudah terjadi akad kesepakatan, ya, dan sudah bahkan yang menyewa ini kan sudah bayar, ini kan dia sudah sepakat, ya. Maka kemudian hari dia tidak jadi menggunakan, dia minta cancel, batal. Kemudian pemilik rumah mengatakan sudah tidak ada, uangnya sudah saya pakai untuk renovasi rumah ini karena kamu sewa, ya, tidak bisa batal, ya. Maka dalam kasus ini akadnya harus tetap berlangsung, ya. Akadnya harus tetap berlangsung dan tidak boleh dibatalkan, ya, tidak boleh dibatalkan karena ijarah ya dalam pandangan Islam itu adalah akad lazim. Kalau mau membatalkan harus dengan keridhaan pihak lainnya, ya. Jadi ini dalam kasus ini telah terjadi akad yang sah, ya, dan telah lazim, ya, telah lazim, ya, tidak boleh lagi dibatalkan kecuali dengan persetujuan pihak lainnya. Dan dalam kasus ini penyewa pemilik rumah itu tampak dia tidak setuju membatalkan karena uangnya sudah tidak ada, ya, maka ini akadnya harus tetap berlangsung sama saja dia pakai atau tidak pakai, ya, penyewa ini pakai atau tidak pakai itu urusannya dia, ya, yang penting pemilik rumah sudah mengasih kuncinya dan akadnya telah sah, ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Tapi Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan keempat. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari hamba Allah, cuma pertanyaan di luar tema, Ustaz. Pertanyaannya itu tentang riba. Bagaimana hukum gadai sawah menggunakan emas, sedangkan sawah yang kami gadai hasilnya sedikit dan hasilnya sekali setahun, apakah itu termasuk riba? Ya, saya coba baca ini, saya coba baca pahami bagaimana hukum gadai sawah menggunakan emas. Yang digadai sawahnya tapi menggunakan emas. Ini maksudnya gimana nih? Ya, hukum gadai sawah menggunakan emas. Ya, sedangkan sawah yang kami gadai hasilnya sedikit dan hasilnya sekali setahun. Apakah itu termasuk riba? Mungkin maksudnya dia beli emas kali ya dengan cicil atau bagaimana? Kemudian dia gadaikan sawahnya. Ya, hukum gadai sawah menggunakan emas. Ya, mungkin kita skip skip dulu ya. Ya, atau mungkin orangnya ada di sini bisa menjelaskan ya. Hukum gadai sawah menggunakan emas.
Gadai kayak kalau yang digadai ya sawahnya, tapi kok menggunakan emas? Iya, Saya bisa boleh berarti Ustaz, untuk ya. penanya silakan diperjelas lagi maksudnya Iya. terkait pertanyaannya. Untuk sementara kita hold dulu. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ahmad. Pertanyaannya, apakah perawatan barang yang disewa menjadi tanggungan penyewa set seperti oli mobil yang disewa atau lampu dari rumah yang disewa atau cat dan lain sebagainya? Iya, mungkin ya ini pertanyaan terakhir kali ya. Jadi disebutkan di sini ya, apakah perawatan barang yang disewa menjadi tanggungan penyewa seperti oli ya, seperti nah seperti oli mobil yang disewa, lampu dan rumah yang disewa. Apakah menjadi tanggungan penyewa? Kita katakan ya itu adalah tanggungan yang menyewakan ya. Itu adalah tanggungan yang menyewakan. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ada di sini. Ini di atasnya nih ya. Nah, ini ya. Wa yalzamul muajjir bazlu kulli ma yatamakkanu bihil mustajir minal intifa' bil muajjar ka islahis sayyarah al muajjarah wa tahiyatiha lil hamli was sayr ya. Wa imaratid dar al muajjarah wa islahi ma fasada min imaratiha wa tahiyati marafiqiha lil intifa' ya. Jadi wajib bagi muajir atau yang menyewakan itu mengerahkan segala upaya ya agar supaya penyewa ini bisa menggunakan barang yang disewa dengan sebaik-baiknya ya, seperti apa islahi sayyarah, seperti memperbaiki mobil ya, misalnya mobilnya olinya udah udah apa udah lama ya, udah perlu diganti ya, maka ini kewajiban bagi penyewa yang menyewakan ya, bagi yang menyewakan untuk mengganti olinya supaya penyewa ini bisa menggunakan mobil ini dengan baik ya, ka islah sayyarah ya. Jadi kalau olinya udah tua mau diganti, yang mengganti adalah sang pemilik mobil bukan penyewa ya, seperti itu. Bannya kempes misalnya ya, sebelum dipakai ban kempes ya, maka ini kewajiban bagi yang menyewakan ya, atau menyewakan biasa terjadi ya, hotel misalnya menyewakan kamar, AC-nya rusak ya, AC-nya nggak dingin, itu siapa yang punya kewajiban untuk memperbaiki ya, yang punya kewajiban memperbaiki adalah sang pemilik hotel ya, yang menyewakan ya, itulah yang wajib ya untuk memperbaiki ya. Jadi di sini ya oli ya, atau lampu ya, lampu mobil itu kewajiban dari sang yang menyewakan ya, yaitu pemilik mobil ya, seperti itu agar supaya yang menyewa ini bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kelima. Mungkin kita bisa bacakan dulu pertanyaan dari Mila Makassar, Ustaz, karena berkaitan dengan tema yang dibahas. Pertanyaannya itu, bagaimana kalau kita sementara mengontrak, terus tiba-tiba si pemilik rumah mau menjual rumahnya? Apakah boleh atau tidak, Ustaz? Ya, bisa diulang lagi, Sus? Agak putus-putus. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita sementara mengontrak, terus tiba-tiba si pemilik kontrakan itu mau menjual rumahnya, Ustaz? Iya. Nah, itu ya. Nah, kalau terjadi seperti ini ya, sebenarnya tidak boleh ya, karena kita sudah katakan tadi ya bahwa akad sewa ini akad lazim ya, akdun lazim, akad lazim tidak boleh membatalkan secara sepihak kecuali dengan keridhaan pihak lainnya ya. Jadi kalau seandainya yang punya rumah ini mau menjual rumahnya ya di tengah kontrak yang masih berlangsung ya, maka dia tidak boleh secara sepihak ya, dia harus meminta izin dan restu dari pihak yang mengontrak ya. Kalau seandainya tidak diizinkan ya, maka aufu bil uqud ya, Allah mengatakan tunaikanlah akad janji ya, maka harus tetap itu berlangsung ya. Kalau misalnya tidak ada keridhaan dari sang penyewa ya, seperti itu. Tapi ya sudah serianya lah ya, secara tinjauan etika dan moral ya,
Kalau seandainya ini yang punya rumah memang dalam keadaan mendesak, ya, butuh uang, dia terpaksa jual rumahnya, ya, sedangkan rumahnya masih dalam dikontrak, ya, sudah menjadi tinjauan etika dan moral, ya, mestinya diizinkan, ya, dibiarkan saja dan disepakati untuk pembatalan atau pengakhiran akad, ya, karena itu juga artinya kita menolong dia, ya, seperti itu. Tapi dalam tinjauan fikihnya, ya, ini tidak boleh kecuali dengan keriduan dari pihak penyewa, ya, seperti kalau dia tidak ridho maka tidak boleh, ya, karena ijarah adalah akad lazim, ya, tapi itu tadi, ya, tinjauan etikanya sudah sekiranya sang penyewa ini setuju, ya, dan memberikan keriduannya untuk rumah ini diakhiri sewanya dan dijual. Nah, walau alam bisawab, ya, mungkin ini kita akhiri. Silakan, host. Baik, Ustaz, syukur atas jawaban dari pertanyaan ke-6 sekaligus menutup sesi ajar kita pada malam hari ini. Kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada pemateri kita karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pada malam hari ini, dan juga kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada malam hari ini dan juga memberikan pertanyaan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.